Selamat datang di channel kami, tempat misteri dan sejarah bertemu. Hari ini, kita akan menyelami kedalaman ramalan Ronggowarsito, pujangga terakhir kerajaan Jawa yang terkenal dengan keakuratannya yang misterius. Ronggowarsito, seorang pujangga Jawa yang hidup pada awal abad ke-19, adalah sosok yang legendaris dalam sejarah kerajaan Jawa. Beliau dikenal karena kemampuannya yang luar biasa dalam meramalkan masa depan Nusantara dengan detail yang mencengangkan. Ramalan-ramalan Ronggowarsito tidak hanya mencakup aspek politik, tetapi juga sosial, ekonomi, dan budaya, yang menunjukkan wawasan yang luas dan pemahaman yang mendalam tentang dinamika masyarakat pada masa itu. Dalam ramalannya, Ronggowarsito seringkali menggunakan metafora dan simbolisme yang kaya, yang memungkinkan interpretasi berlapis dan memberikan pesan yang relevan bagi generasi masa kini. Misalnya, ramalan tentang Satrio Piningit, seorang pemimpin tersembunyi yang akan muncul di masa depan, telah menjadi topik diskusi yang hangat dan sering dikaitkan dengan tokoh-tokoh politik yang berpengaruh di Indonesia. Ronggowarsito juga dikenal karena karyanya yang mencakup sekitar 60 sastra Jawa, yang melalui karya-karyanya itu, ia menyampaikan pandangannya tentang masa depan. Salah satu ramalan yang paling terkenal adalah tentang munculnya 7 Satrio Piningit yang akan memimpin wilayah bekas kerajaan Majapahit. Ramalan ini telah menimbulkan banyak spekulasi dan interpretasi tentang siapa tokoh-tokoh ini, dan bagaimana mereka akan mempengaruhi masa depan Indonesia. Selain itu, Ronggowarsito juga meramalkan tentang zaman Kalabendu, sebuah periode yang penuh dengan kesengsaraan, di mana fitnah menyebar, keluarga terpecah belah, dan korupsi merajalela. Ramalan ini sering dianggap sebagai gambaran tentang tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh masyarakat dan pemimpin di masa depan. Secara keseluruhan, ramalan Ronggowarsito memberikan kita wawasan tentang bagaimana seorang pujangga Jawa melihat dunia dan masa depannya. Meskipun ramalan tersebut dibuat berabad-abad yang lalu, pesan-pesan yang terkandung di dalamnya masih terasa relevan dan terus menginspirasi banyak orang untuk merenungkan arah masa depan Nusantara. Salah satu ramalan yang paling terkenal adalah tentang 7 Satrio Piningit, atau pemimpin tersembunyi, yang akan muncul di masa depan. Ronggowarsito, seorang pujangga Jawa yang hidup pada awal abad ke-19, telah meramalkan dengan detail yang mencengangkan tentang masa depan Nusantara. Dalam salah satu karyanya, beliau menggambarkan karakteristik para pemimpin yang akan memimpin wilayah bekas kerajaan Majapahit. Mari kita telusuri lebih dalam isi dari ramalan ini. Pertama, kita akan membahas Satrio Kinunjoro Murwo Kuncoro. Ia adalah salah satu tokoh yang paling menonjol dalam ramalan Ronggowarsito. Dalam buku ramalan tersebut, tokoh pemimpin pertama disebut sebagai Murwo Kuncoro. Berikut adalah beberapa ciri dan makna dari tokoh ini. 1. Murwo Kuncoro, akrab dengan penjara, atau bisa disebut Kinunjoro. Dalam ramalan, Murwo Kuncoro digambarkan sebagai pemimpin yang memiliki pengalaman dengan penjara. Ini mengacu pada masa ketika Soekarno, Bung Karno, dipenjara oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. 2. Pembebas bangsa. Murwo Kuncoro akan membebaskan bangsa dari belenggu penjajahan. Ini mencerminkan perjuangan Soekarno dalam memimpin pergerakan kemerdekaan Indonesia. 3. Pemimpin tersohor. Ronggowarsito menyebut bahwa tokoh ini akan menjadi pemimpin yang terkenal di seluruh jagat. Soekarno, sebagai presiden pertama Indonesia, memenuhi kriteria ini. Dengan demikian, ramalan ini mengaitkan tokoh Murwo Kuncoro dengan Soekarno, yang memainkan peran kunci dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, dan memimpin negara dari tahun 1945 hingga 1967. Yang kedua, kita akan membahas tentang Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar. Ia adalah tokoh yang menarik dalam ramalan Ronggowarsito. Mari kita telusuri lebih dalam mengenai ciri-ciri dan makna dari tokoh ini. 1. Mukti, yang artinya berharta dunia. Satrio Mukti Wibowo digambarkan sebagai pemimpin yang memiliki harta dunia.
Ini mengacu pada kekayaan dan keberhasilan materi yang dimiliki oleh sosok ini. Mukti juga bisa diartikan sebagai pembebasan dari keterbelengguan, sehingga sosok ini memiliki pengaruh yang besar. 2. Wibowo, yang artinya berwibawa atau disegani. Satrio Mukti Wibowo juga digambarkan sebagai pemimpin yang berwibawa dan disegani. Ini menunjukkan bahwa sosok ini memiliki pengaruh dan otoritas yang kuat. Namun, ada nuansa lain yang menarik, yaitu kesandung kesampar. 3. Kesandung kesampar, yang artinya tampak salah dan buruk. Satrio Mukti Wibowo disebut akan mengalami situasi yang membuat dirinya tampak salah dan buruk. Ini menunjukkan bahwa sosok ini akan menghadapi tantangan dan fitnah. Meskipun demikian, sosok ini akan tetap bersabar, ikhlas, dan tawakal menghadapi segala cobaan. Dari gambaran ini, tokoh Satrio Mukti Wibowo kesandung kesampar ditafsirkan sebagai Prabowo Subianto, yaitu capres yang memenangkan pemilu 2024 dan menantunya Presiden kedua Soeharto yang memimpin Orde Baru. Meskipun memiliki keberhasilan dan pengaruh, Prabowo juga menghadapi kontroversi dan kritik selama masa pemerintahannya yang akan dijalankan nantinya. Secara keseluruhan, ramalan-ramalan ini tidak hanya menarik dari segi sejarah dan budaya, tetapi juga memberikan inspirasi bagi banyak orang untuk merenungkan tentang kepemimpinan dan masa depan bangsa. Meskipun tidak dapat diverifikasi secara ilmiah, ramalan-ramalan ini tetap menjadi bagian penting dari warisan budaya dan sejarah Indonesia. Ramalan Ronggo Warsito telah lama menjadi topik perbincangan yang menarik, terutama dalam konteks politik Indonesia. Ada yang berpendapat bahwa ramalan tersebut mungkin hanya kebetulan, sementara yang lain percaya bahwa ada kekuatan gaib yang berperan. Beberapa spekulasi menyebutkan bahwa Ronggo Warsito mungkin memiliki pengetahuan tersembunyi tentang politik, ekonomi, dan budaya pada zamannya. Dalam konteks politik modern Indonesia, ramalan Ronggo Warsito seringkali dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa penting dan tokoh-tokoh politik. Misalnya, ramalan tentang Satrio Piningit sering diinterpretasikan sebagai metafora untuk pemimpin yang akan membawa perubahan signifikan bagi bangsa. Dengan pemilihan Presiden Indonesia 2024, banyak yang mencoba mengaitkan ramalan tersebut dengan calon-calon presiden yang potensial. Secara keseluruhan, ramalan Ronggo Warsito tetap menjadi subjek yang menarik dan sering dijadikan sebagai bahan diskusi, terutama dalam konteks politik dan sosial di Indonesia. Meskipun tidak dapat diverifikasi secara ilmiah, ramalan tersebut tetap menjadi bagian dari warisan budaya dan sejarah Indonesia, serta terus mempengaruhi pemikiran dan harapan banyak orang tentang masa depan bangsa. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan menakjubkan ini. Jika Anda terpikat oleh misteri dan cerita yang kami bagikan hari ini, tunjukkan dukungan Anda dengan menekan tombol like. Anda membantu kami untuk menjangkau lebih banyak penonton yang sama-sama tertarik dengan misteri-misteri yang belum terpecahkan. Dan jangan lupa, subscribe ke channel kami. Dengan berlangganan, Anda tidak akan pernah ketinggalan petualangan kami selanjutnya. Kami memiliki banyak konten menarik yang sudah kami siapkan untuk Anda. Komentar di bawah tentang bagian mana dari video ini yang paling Anda sukai, atau ada misteri lain yang ingin kami ulas. Kami selalu senang mendengar dari Anda dan berinteraksi dengan komunitas yang luar biasa ini. Jadi, sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan menyelami lebih dalam lagi ke dalam misteri yang belum terungkap. Selalu ada sesuatu yang baru dan menarik untuk dipelajari, dan kami tidak sabar untuk membagikannya dengan Anda. Sampai bertemu lagi. Tetaplah penasaran, dan teruslah mencari kebenaran. Selamat tinggal dan selamat berpetualang.